Hai kamu, sini kamu tak ajarin. Yo, malamnya diajak ke red light dulu tuh. Wah, olah bebe saudara ya. Di red light itu ya segala macam gaya. Pagi diajak ke Gemente. Bagaimana cara menyatakan diri pilot? Bagaimana nanti Gemente akan mengatur utangnya kita? Bagaimana? Besok kita sudah dikasih kerjaan, sudah dikasih rumah baru, sudah dikasih segala macam utangnya. Pokoknya kita nggak usah pikir. Gemente yang bikin utangnya. Itu loh masalahnya, saudara. Jadi orang-orang Eropa ini akan sulit sekali karena mereka tidak mengalami proses kehidupan seperti di negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga. Mengapa iman orang-orang di dunia ketiga itu sangat radikal? Di Cina, ya, di Indonesia, ya kan? Orang yang ada di Afrika, mereka imannya radikal, saudara. Gila, saudara ya. Ya, termasuk saya ini imannya radikal karena kita biasa digencat. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, coba saudara. Di langit dan bumi yang baru itu kita tidak akan melihat ada laut, saudara. Mengapa tidak ada laut? Ya, kalau kita buka tadi di dalam Kejadian 1 ayat 2 ya, pada bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Kata samudra raya itu artinya laut yang banyak. Itu dari kata abysos, ya. Di dalam bahasa Ibrani, maka ini adalah mayim. Kalau di dalam bahasa Yunani, namanya abysos, ebis, ebisos ya. Nah, laut atau mayim atau samudra raya atau alang apa air yang banyak ini, abysos ini, kalau di dalam tadi Wahyu 21 itu dari kata talasa ya. Loh, kok nggak nyambung? Dari kata talasa. Nyambung, saudara ya. Sebenarnya semua ini adalah sebuah ungkapan untuk air yang banyak, mayim. Di mana mayim yang banyak itulah yang namanya talasa, itulah abysos, itulah itulah samudra raya, itulah lautan yang luas. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu 20, maka laut menyerahkan orang-orang mati. Oh, kita sekarang tahu nih bahwa ternyata laut itu menyimpan orang-orang mati dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Itu kan maksudnya adalah kapal-kapal yang tenggelam, kan saudara. Kita harus lihat konteks dipahami saat itu. Ya, kalau kita melihat konteks bahwa Hades itu letaknya itu ada di dalam laut. Coba kita buka Wahyu 9 ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut ini dari kata abysos. Wahyu 9 ayat 11 ini ya, malaikat jurang maut. Ini berasal dari kata abysos. Nah, namanya Abaddon, Apollyon, atau destroyer, destruction ya, destruction. Kalau kita bilang destruction, ini adalah iblis itu kan. Iblis itu adalah malaikat jurang maut. Ya, itu adalah malaikat jurang maut, abysos. Nah, abysos ini tadi Kejadian 1 ayat 2, abysos juga. Dalam Septuaginta itu tulisannya abysos juga. Terus kita ingat saudara ya, kita ingat ada yang namanya Yunus. Setelah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh air, ke gelora gelombamu melingkupi aku. Ya, ke pusat lautan. Terus dari kata pusat lautan ini, lihat ya, padahal dia ada di mana? Di dalam perut ikan. Tapi dia ngomongnya di bawah arus. Padahal dia ada di perut ikan. Coba lihat. Dari tengah dunia orang mati, pusat lautan. Nah ini, dunia orang mati ini Seol atau Hades. Nah, itulah pusat lautan. Jadi ternyata Abysos, Hades, Seol, ya, terus tadi ya ada kata samudra, itu ternyata lagi cerita yang sama. Jurang maut, itu ternyata sama, lagi cerita yang sama. Itu tempat dunia orang mati, saudara. Mengapa di dalam langit dan bumi yang baru tidak ada dunia orang mati? Ya karena tidak ada kematian. Jadi nggak perlu. Dan dunia orang mati itu udah nggak ada. Dibuang ke Gehenna dalam perapian, lautan api. Nah kita balik lagi saudara ya. Gara-gara air bah, gara-gara air,
maka seluruh umat manusia di muka bumi yang selamat cuma 8 orang. Dari mungkin jutaan atau ratusan juta. Yang selamat cuma Nuh saja dan keluarganya. Lalu kita tarik lagi saudara di awal kejadian 1 ayat 2. Nggak ada daratan, adanya cuma laut. Mengapa adanya cuma laut di situ? Tidak, itu cuma adanya laut. Karena ada Helel Ben Syakar dibuang. Maka itu menjadi dunia orang mati. Kembali ke Yesaya kemarin, Yesaya 14 ayat 12. Maka jadi dunia orang mati. Jadi sebuah lautan yang luas. Karena Helel Ben Syakar dibuang ke bumi, dipecahkan ke bumi, maka seluruh bumi itu jadi dunia orang mati. Makanya kemudian Tuhan menciptakan terang dulu di sana. Ya, kita kembali yang tentang penciptaan. Cuma kita nggak baik sana. Saudara, kita sekarang cerita tentang laut. Saudara, hari ini, ya, kan kita sudah bilang dari awal, dulu ya, pengajaran-pengajaran, ada namanya paradise dan ada dunia orang mati. Laut ini adalah dunia orang mati. Paradise ini adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Sementara Hades, Sheol atau dunia orang mati ini adalah tempat di mana iblis yang berkuasa di sana. Nah, disitulah roh-roh jahat, orang-orang jahat, kematian ada di sana. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada di paradise, ada di paradiso. Dan paradiso itu adalah sebuah taman, paradise. Eden itu juga adalah sebuah taman ya, saudara ya. Eden itu adalah sebuah taman. Sebuah taman bernama Eden. Sebuah paradise bernama Eden. Kalau Anda melihat di dalam Kejadian 2, maka Tuhan Allah meletakkan manusia itu di sebuah paradise bernama Eden. Dan paradise itu kasih nama Eden. Ya, menarik ya, saudara ya. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan di muka bumi ini dari tanah, ya, lalu ditaruh di sebuah tempat bernama paradise. Tempat itu dari mana, saudara? Ya tetap di muka bumi ini. Dikasih tahu ada Efrat, Tigris, ada sungai Pison, Gihon. Ya, kita sudah pernah, nah saya share lagi nih ya. Lihat ya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Nah, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 8, Kai Kai eten sen kurios oho deos paradeison, ya Eden. Ya, ini kata paradeison itu paradise ya, kelihatan ya. Eden. Jadi Tuhan Allah menempatkan manusia itu dikasih nama Eden, paradise-nya itu. Nah ya, paradeison ya. Nanti bisa putar lagi itu ya cara nyarinya tadi ya di yang dalam terjemahan Septuagintanya. Sekarang kita cek lagi di sini ya. Ayat 8 tadi ya. Disitulah di Taman Eden di sebelah timur ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, terus ada sungai yang mengalir dari Eden. Ya, Pison yang mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada dan emas dari negeri itu baik. Ya, nama sungai kedua adalah Gihon mengalir seluruh tanah Kus. Kemudian Tigris ya yang di sebelah timur Asyur. Dan keempat adalah Efrat. Kalau kita lihat, saya pakai location check ini ya saudara ya. Kalau ini mereka mencerita dalam posisi ini, maka ini adalah utara ya, ini adalah selatan. Maka ini adalah timur, ya kan? Ini barat. Kan begitu. Nah, maka lihat ya, di sini ada Sungai Tigris dan Efrat. Saya kasih warna biru ya. Ya, Tigris dan Efrat. Nah, inilah yang Laut Merah ini adalah Sungai Gihon yang mengelilingi Tanah Kus. Tanah Kus itu Afrika itu ya, saudara ya. Itulah Sungai Gihon. Lalu di sini ada mengelilingi Hawila. Inilah yang namanya Sungai Pison. Maka kita tahu inilah Eden. Kasih kuning ya, Eden. Inilah Eden yang hijau ini ya, yang biru itu ya. Itulah Eden. Di sebelah timur siapa? Di sebelah timur yang waktu Musa nulis di sebelah timurnya. Lalu dikatakan manusia itu disuruh keluar ke sebelah timurnya Eden. Sebelah timurnya lagi mana, saudara? Ini daerah Ur, Elam, Mesopotamia yang sekarang jadi Persia atau
dan Irak, Iran itu ya. Itulah peradaban manusia pertama kali setelah mereka keluar dari Eden ada di sana. Ya, itu dalam Sumeriologi juga sama ya. Ini arsitektur bukan bukan ngarang kata Alkitab mitos enggak. Ini beneran ya, sains ya, historical, ada arkeologinya. Jadi kita tahu paradise ini bukanlah sebuah tempat tiga dimensi, saudara, tetapi sebuah kondisi. Karena ketika Yesus berkata hari ini kamu bersama aku di paradise, maksudnya paradise yang sama, ya. Pada hari juga kamu bersama dengan aku di paradiso, katanya Tuhan Yesus kepada orang yang disalib bersama dia. Dan Paulus dibawa ke langit yang ketiga, Uranon yang ketiga, paradeiso dia bilang. Uranon yang ketiga itu paradeiso ya. Di dalam dia katanya Paulus ya, aku tiba-tiba diangkat ke Firdaus, langit ketiga ini ya. Tiba-tiba diangkat ke Uranon yang ketiga. Aku diangkat ke Firdaus, paradeiso. Lalu sesungguhnya hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Paradeiso, saudara. Paradeiso yang sama yang Tuhan Yesus ngomong, paradeiso yang sama yang dilihat oleh Paulus, paradeiso yang sama yang tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Jadi paradeiso itu adalah sebuah kondisi, bukan sebuah tempat tiga dimensi. Karena kenyataannya penjahat yang bersama Yesus kan hari itu di kuburan sama Yesus. Apakah kuburan itu adalah paradeiso, saudara? Kan kenyataannya kan mati, saudara. Ya kan? Jadi yang di paradeiso apanya? Jiwanya. Lalu Paulus, di luar tubuh atau di dalam tubuh, katanya. Entah di luar tubuh. Artinya, itu adalah sebuah penglihatan. Paradeiso. Karena kita tahu ya, Adam dan Hawa itu ada di paradeiso. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dari paradeiso. Mereka makan buah pengetahuan, baik dan jahat. Nah, paradeiso itu tadi adalah tempat di mana Tuhan berada, saudara. Di mana tempat Tuhan ada. Apakah Allah itu? Allah adalah roh. Jadi paradeiso adalah sebuah roh. Sama seperti Adam dan Hawa, rohnya tinggal di paradeiso. Badannya tinggal di bumi. Terpisah dong? Enggak. Paradeisonya ada di bumi. Suasana surga itu ada di bumi. Karena roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Paradeiso itu ada secara virtual. Maka bisa kehadirannya bisa bersama-sama dengan yang real, yaitu bumi yang fisik itu. Nah, demikian juga dengan Hades, laut tadi, saudara. Laut itu juga sesuatu yang virtual. Ya, dunia orang mati adalah sesuatu yang virtual. Karena yang pergi ke dunia orang mati, badan kita ke kuburan kok. Berarti apanya? Jiwanya yang pergi ke dunia orang mati. Nah, dulu saya pernah berkata sama kalian ya, bahwa kamu mau pilih pergi ke Hades atau ke Paradiso. Itu mulai dari sekarang kita tahu loh, saudara. Hari ini kamu mau pergi ke Hades, kamu sudah tahu kalau kamu sekarang tinggal di Hades. Tahu, saudara. Karena kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau kamu rakus, kalau kamu selalu dengan materi, kalau kamu selalu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, maka kita sudah sama-sama tahu kamu ada di Hades, di dunia orang mati. Kalau kamu merasakan damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, ada kasih dan kekudusan, ada pengharapan, ada iman. Kalau kamu selalu hidup dalam keraguan, kita tahu sama-sama kamu hidupnya lagi di Hades. Loh, simpel itu, saudara. Anda jangan berpikir terlalu jauh. Sesimpel itu. Artinya hari ini kamu tuh sudah ada di Hades atau ada di Paradiso. Sekarang ini kamu cuma tinggal tanya aja sama dirimu sendiri, cek aja parameternya tadi. 12 karakter tadi. 12 batu permata. Ya kan 12 batu permata. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Kita share ya. Ingat ya. Kata 5 ayat 22 dan 23. Buah dari roh. Buah dari Roh Kudus yang hidup di dalammu. Kalau kamu orang percaya, kamu dibaptis oleh Roh Kudus, maka kamu akan punya buah dari roh itu.
Karena kan berarti kan kamu intim dengan Roh Kudus. Kalau kamu intim dengan Roh Kudus, maka kamu akan punya buah. Kalau kamu punya intim dengan Roh Kudus, maka kamu lahir baru. Kalau kamu lahir baru, berarti kamu sudah tinggal di paradiso. Lompat dulu ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, ayat 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah. Oh, berarti kalau dia percaya, ya dia sudah pindah hari itu. Tapi kalau nggak percaya, sudah dihukum, sudah dibawa penghukuman. Ya sudah, telah. Tapi barang siapa percaya tidak akan dihukum. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau tinggal bersama dengan aku di Firdaus. Menarik ya saudara ya. Hari ini juga. Hari ini bukan besok. Jadi ketika kamu percaya, ya, maka dia sudah berpindah. Kita baca dari Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jika seseorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah dibaptis, maka dia baptis Roh Kudus, maksudnya begitu ya. Maka kita kembali. Karena kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan kasih. Siapa yang jadi punya kasih? Kasih itu bukan kasihan. Kalau kasihan itu kamu sombong. Kalau kamu lihat orang, kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya, ya, kamu sombong. Tapi kalau kasih itu bukan kasihan, saudara ya. Kalau kamu punya sukacita, kalau kamu punya damai sejahtera, tuh, siapa di sini hidupnya nggak damai, masih khawatir, hidupmu galau, resah. Yo, jangan-jangan kamu belum lahir baru loh, saudara. Siapa di sini yang mengeluh terus, tidak ada sukacita, hidupnya galau terus. Siapa di sini yang nggak sabaran, gemerungsung terus, apa-apa maunya gemerungsung. Sesekali kamu bisa salah, tapi kalau bolak-balik begitu, kamu nggak itu namanya kamu sudah sana. Ya, siapa di sini yang nggak suka memberikan kemurahan kepada orang lain? Kejam gitu ya, kejam. Sadis, kuat, singkirkan, sikat, nggak ada kemurahan hati sama sekali. Siapa di sini yang tidak suka berbuat baik? Enakan kamu. Ngapain aku bikin baik? Enakan kamu. Siapa di sini yang tidak setia? Ya, suka selingkuh. Yang tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Siapa di sini yang suka mendua hati? Bukan, lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar, lemah gemulai, bukan ya. Bukan suaranya halus bisik-bisik, bukan. Kemarin sudah diajari bahwa lemah lembut itu adalah rendah hati. Mau belajar dan mau diajar. Jadi, siapa di sini yang tidak bisa menguasai dirinya? Tidak tahu kapan saatnya marah dia nggak marah, dia malah bingung. Saatnya harusnya tidak marah, dia marah-marah sendiri. Saudara, kalau 9 buah roh ini ditambah, kamu tidak punya pengharapan. Siapa di sini gampang putus asa? Siapa di sini yang tidak punya iman? Jangan-jangan kamu belum lahir baru, loh, saudara. Siapa di sini yang tidak menjaga hidupnya di dalam kekudusan? Loh, kamu sudah tahu, kamu tidak masuk surga. Jangan kamu pikir surga itu murahan, saudara. Hati-hati, mahal sekali. Makanya Yesus harus mati buat kita. Makanya Yesus harus mati di salib buat kita. Karena begitu mahal. Jangan kamu pikir murahan. Dan jangan bikin gara-gara Yesus sudah menebus kamu, terus kamu jangan sok-sokan sekali selamat tetap selamat. Paulus saja berkata, dia harus melatih dirinya sedemikian rupa. Yesus saja berkata, ya, berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Jadi jangan kamu ngomong, sok-sokan kamu udah merasa paling suci, agamamu paling benar. Oh, kekristenan adalah ajaran yang paling benar. Jelas. Keselamatan yang benar. Tapi agamamu itu loh. Cara kamu beragama itu loh. Kekristenan agama yang paling benar di muka bumi ini, saudara ya. Yesus Kristus adalah kebenaran yang paling benar, yang sejati di muka bumi ini. Tapi jangan berpikir
bahwa kebenarannya kamu itu yang paling benar. Yesusnya benar, agamanya benar, ajaran agamanya benar. Kamunya yang merasa paling benar. Itu loh. Kamu harus cek selalu indikatornya ini loh. Ya kan? Itu kan karakter. Kekudusan itu kan juga sebuah karakter. Kamu suka jajan dikit-dikit, apa suka ngintip, itu kan karakter, saudara. Kamu misalnya ya, tulang lunak, tapi kamu ukuai, diajarin, kamu coba nih jalannya, jangan melambai begitu. Wah, ini kan suka-suka aku. Terus kamu mulai pacar-pacaran sama sama jenis. Nah, itu kan, saudara, sebenarnya kamu tidak mau diajar. Dan seterusnya, saudara ya. Nah, itulah batu-batu permata. Terakhir, kita kembali. Nah, ini kamu tahu indikatormu, dan kamu sudah tahu, kamu ada di paradiso. Tetapi, ya, kamu bisa pindah ke lautan loh, saudara. Kamu bisa pindah ke laut itu, bisa pindah ke dunia orang mati. Karena kamu harus memutuskan setiap hari untuk dirimu. Makanya di dalam dunia yang fana ini, Petrus, Paulus berkata, lebih baik aku mati. Tetapi masalahnya, Tuhan Yesus berkata, enggak, kamu belum saatnya mati, harus memberitakan. Ya kan? Petrus kan ingin segera meninggalkan kemah kediaman ini, supaya aku bisa berpindah ke dalam kemah yang abadi. Karena di dalam kemah yang abadi, dalam kemah yang fana ini kita menderita. Menderita apa, saudara? Menderita badani. Ketika kita mengalami difitnah, dibohongi, ya, disakiti, kita harus mengucapkan berkat, ya kan? Itu penderitaan bukan? Itu penderitaan, bukan karena maling ayam, bukan karena di penjara, bukan karena miskin, bukan, saudara. Bukan penderitaan yang itu, ya. Barang siapa telah menderita secara badani, dia tidak berbuat dosa lagi, katanya ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersiapkan dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Enak kan, saudara? Nah, oke. Kesimpulan terakhir. Kita tiap hari mengalami fitnahan. Tiap hari kita ngalamin, apa, saudara, deg-degan kalau kamu lagi tidak punya uang. Tapi jalanin, saudara. Jangan kamu paksa dengan utang. Beda utang dagang ya, sekali lagi ya, utang dagang, kamu cicil rumah, atau kendaraan usaha, itu kan namanya kan harus utang usaha namanya, bukan utang konsumtif. Kamu harus bisa, saudara, membedakannya. Itulah penderitaan badani. Kalau kamu lagi disepelein orang, ya, kamu tetap punya kasih nggak ketika kamu dikhianati? Kamu tetap punya sukacita nggak ada di dalam tekanan hidup yang luar biasa itu, di dalam sakit penyakit, kamu tetap ada sukacita nggak, ada damai sejahtera nggak? Kalau kamu lagi sakit penyakit, kamu udah damai sejahtera, aduh, saudara, jangan-jangan kamu belum lahir baru loh. Banyak orang sakit yang sudah hampir mati, dia artinya sejahtera. Dia senang, dia siap menghadapi apapun, karena memang ada sejahtera. Selamat, kamu sudah ada dalam paradise. Kamu sudah ada di surga. Tapi kalau kamu tidak siap, maka kamu sedang ada di Hades, ya, di mana nanti jiwamu itu ya akan dibuang ke Gehenna, lautan itu. Di langit dan bumi yang baru, kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan badani. Nggak perlu. Karena yang ada hanya kesempurnaan orang-orang yang karakternya sudah dirubah, yang sudah menjadi batu permata. Di dunia yang fana ini, kita dalam proses. Tapi jangan buat alasan, kan saya masih proses, Pak. Enggak. Biar orang lain yang memaklumi kamu, tapi jangan kita yang memaklumi diri kita sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita lagi dalam proses, kita harus berjuang, berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Dengan orang lain yang disuruh memaklumi kita, suruh buat kita kasih lewat, jangan, saudara. Tekanan-tekanan dalam kehidupan, ya, penderitaan-penderitaan dalam kehidupan, membuat kita bisa bertahan, saudara. Membuat kita bisa menjadi cemerlang, menjadi batu permata. Aduh, saudara, berbahagialah kalau kamu sedang ada dalam tekanan-tekanan dalam kehidupan. Entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tekanan komunitas, entah itu tekanan sosial, ekonomi. Berbahagialah. Saya selalu berkata, yang penting responmu jangan sampai salah. Bagaimana caranya? Ya, kamu harus
benar-benar penuh dengan rema, penuh dengan baptisan Roh Kudus. Jadi mengapa di langit dan bumi yang baru tidak ada lautan? Karena yang ada hanya permata-permata tadi, tidak ada dunia orang mati, nggak perlu, tidak perlu ada dunia orang mati, saudara. Paradise saja, itu adalah paradise. Nggak mungkin ada lautan di dalam paradise. Jadi kapankah, kapankah paradise itu sekarang? Kamu sudah tahu kamu akan hidup di paradise atau kamu hidup di dalam Hades. Ya, di dalam tekanan kamu lari, di dalam tekanan kamu ngomel, maka kamu tahu kamu lagi di Hades, belum pindah paradise. Loh, itu saya kasih tahu Anda, berbahagialah kamu. Kasih tahu, jadi karena ngerti. Coba kalau tahunya nanti terlambat, kita sudah tahu, kita berkumpul dengan orang-orang dan kita tidak bisa menghakimi mereka ada di mana. Tapi kita tahu kita sendiri ada di mana. Tetapi anehnya, ya, orang-orang yang tinggal di paradise akan ketemu dengan orang-orang yang tinggal di paradise, akan bersahabat berkumpul dengan orang-orang yang tinggal di paradise. Orang-orang yang tinggal di Hades akan bersahabat berkumpul bersekutu dengan orang-orang yang tinggal di Hades. Ya kan dunia berbeda. Oh, kita bisa berteman, bisa berkontak satu sama lain. Sama seperti Abraham ngomong-ngomong sama si orang kaya yang di dalam Hades kan, ya kan? Mereka bisa ngelihat satu sama lain, mereka bisa ngobrol-ngobrol. Kita ini bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Saya nih sama ngobrol-ngobrol nih sama sama itu dulu ya. Siapalah dulu Menahem Ali itu sama si Adi Praitno itu kan orang-orang yang tinggal di Hades. Bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Tapi kita tidak bisa berteman. Apalagi kamu menikah. Bukan boleh, nggak boleh. Nggak mungkin cocok kamu, saudara. Nggak mungkin cocok. Kalau sampai terjadi, oh kamu harus kontrol. Oh jangan-jangan kamu masih di Hades lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman. Jangan-jangan anakmu masih di Hades loh. Jadi hati-hati saudara, itu baik. Kamu akan kumpul dengan orang-orang yang sama dengan kamu. Kita bisa komunikasi, tetapi kamu tidak akan bisa kumpul karena tempatnya udah beda. Terang dan gelap itu nggak bersatu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.